Apa itu dunia? Nah, ini juga perlu kita pahami, kata Imam Ghazali, apa itu dunia? Dan itu juga dijelaskan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Dunia itu maknanya segala sesuatu yang menyebabkan kita lalai kepada Allah. Itulah dikatakan apa? Dunia. Karena ada orang berpendapat yang salah. Kalau dia banyak hartanya berarti dia dunia itu. Kalau nggak ada hartanya, sikit atau miskin, berarti dia tak ada dunia. Enggak. Itu pendapat yang salah gitu. Jadi yang benar makna dunia itu segala sesuatu yang menyebabkan lalai kepada Allah. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Contoh, perempuan, wanita. Di dalam hadis dijelaskan. Wanita ini termasuk dunia atau bukan? Dalam hadis Nabi jelaskan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita. Berarti wanita dunia atau bukan? Kata ulama, wanita itu bagian dari dunia tapi bukan dunia. Nah, wanita itu kata ulama bagian dari dunia tapi bukan dunia. Dengan syarat kalau dia kalau dia tak solihah berarti dia dunia. Maka fitnah dunia itu banyak macamnya. Seperti anak, al-banun, kata Allah dalam Al-Quran, keturunan. Zuyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Allah hiasi dunia itu dengan wanita. Wal banin, anak keturunan. Kemudian dengan harta. Bentuk dunia juga itu jabatan. Tapi bukan kalau jabatan itu diponis secara mutlak dia dunia, bukan. Makanya kita tarik ulur lagi makna dunia tadi, kata ulama, segala sesuatu yang menyebabkan dia lalai kepada Allah, baru dikatakan dia dunia. Ya kalau dia dapat jabatan menyebabkan dia menzolimi orang, mengambil hak orang, menyusahkan masyarakat, berarti jabatannya adalah dunia. Fitnah baginya. Kalau jabatan tersebut malah mendekatkan diri kepada Allah, membantu umatnya Rasulullah, mempermudah urusan masyarakat. Kalau dia pun terapkan undang-undang tentang masyarakat ini, menolong masyarakat. Maknanya Allah titipkan itu tadi jabatan bukan sebagai dunia, tapi sebagai ladang amalnya. Nah, lanjutan kalam Imam Nawawi tadi, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Orang-orang yang cerdas tadi mentalak dunia, talak 3, karena takut atas fitnahnya, dan mereka melihat dunia tadi dan mengetahui isinya. Orang yang mengetahui isinya maka akan hidup hatinya. Orang yang mengetahui isi dunia maka akan hidup apa? Hatinya. Maknanya kalau orang yang tak tahu isi dunia, hatinya mati. Kita jemaah di sini, Bapak Ibu, ada nggak yang menyangka kalau kita hidup di dunia ini selama-lamanya? Yakin kita bahwa suatu saat kita akan apa? Meninggal. Yang hadir dengan kita ada namanya kampung
akhirat. Maka Nabi kenapa bawa rasa ini sangat sedih dia. Kalau ada melihat umatnya yang lalai kepada Allah, tak taat beribadah kepada Allah, sedih Nabi, nangis. Sebab Nabi hati manusia yang paling hidup dari segi hati-hati manusia. Itu 24 jam tiap detiknya hubungan hati Nabi kepada Allah. Sehingga punya sifat Nabi itu dalam kitab Syama'il, mutawasilul ahzan. Sifatnya Nabi adalah senantiasa merasa sedih. Sedih apa? Dirinya? Bukan. Keluarganya? Bukan. Umatnya. Sedih kenapa? Umatnya ini tak tahu bahwa hidup di dunia ini sementara. Mungkin kita tahu, ya mungkin kita Bapak Ibu yang hadir ini, tahu nggak kita sementara? Tahu nggak? Tahu. Tapi kita tak paham. Itu aja bedanya. Yang paham itu yang hidup hati. Nah, kalau paham itu maka dia fokus dengan tujuan. Bukan terlena dengan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena kita ini sementara dan tujuan kita akhirat, maka orang yang cerdas tadi, dia sudah talak dunia, talak 3, mempersiapkan bekal. Apa bekal yang dia bisa? Kenapa orang terlena dengan dunia ini? Karena kalau ditanya, orang hidup di dunia harus punya duit. Betul atau betul? Harus punya apa? Duit. Nah, karena dia tahu hidup di dunia butuh duit, maka dia cari duit. Sudahlah dapat duit, merasa duit tersebut kurang tuh cukup, maka dia sibuk dengan mencari itu. Walaupun sudah dikasih banyak, maka merasa kurang lagi, karena butuh namanya rumah lagi, butuh namanya mobil lagi. Terus seperti itu, maka terlenalah, habislah waktu dia yang singkat ini, sehingga kata Allah, hatta zurtumul maqabir dalam Al-Quran. Mereka ini tak sadar sehingga sampailah mereka menziarahi kuburnya masing-masing. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang cerdas itu persiapkan bekal. Apa bekal Bapak Ibu yang bisa nanti dihadirkan menjadi teman sahabat di alam kubur? Dari segi harta, harta yang mana yang bisa menolong kita? Ya kalau kita siang malam cari harta, cari duit, tapi tak bisa menolong kita di akhirat, kan itu timbul pertanyaan. Pekerjaan kita, kalau siang dan malam kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi dengan pekerjaan tak bisa menolong kita di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, matilah diri ini sebelum dimatikan. Itu nasihatnya para ulama, matikan diri ini sebelum dimatikan. Merasa tak memiliki sesuatu sehingga tidak sakit hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah kalamnya Imam Nawawi. Dan terakhir, wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna. Dan orang-orang yang cerdas tadi, menurut pandangan Allah, dia menjadikan amal solehnya adalah layarnya sebagai perahu dalam perjalanan kita ini. Itulah yang dia nanti menjadi amal soleh. Amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita yang hadir ini, seluruh amal yang kita kerjakan dianggap soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga Bapak Ibu yang hadir di sini, berkah kita hadir di majelis ilmu, Allah golongkan kita sebagai hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal